Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrial Ramadan Sirait dari kelas Manajemen Dakwah A semester 4 dengan NIM 0104211012. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS hadis tematik yang dikepalai oleh Bapak dosen pengampu yaitu Haji Iqbal Muin LCMA. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis adalah salah satu sumber hukum Islam yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Di sini, hadis ini merupakan penjelasan dan pengembangan dari ajaran Al-Quran, serta menjadi panduan dan menjalankan ibadah dan perilaku sehari-hari umat Islam. Penulisan dan pengumpulan hadis dilakukan oleh para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis metode tematik. Hadis metode tematik adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pengkajian hadis. Metode ini fokus pada pengumpulan hadis berdasarkan tema atau topik tertentu, seperti ibadah, etika, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam metode tematik, hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu topik dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan diklasifikasikan dan diurutkan berdasarkan tema yang relevan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip metode hadis tematik. Seleksi hadis. Yang pertama adalah seleksi hadis. Dalam metode ini, hadis dipilih berdasarkan tema yang ingin diteliti. Hadis-hadis yang relevan dengan topik yang diteliti dikumpulkan dari berbagai koleksi hadis yang ada. Yang kedua adalah klasifikasi. Setelah hadis-hadis terkumpul, langkah berikutnya adalah mengklasifikasi hadis-hadis tersebut berdasarkan tema atau topik yang relevan. Ini dilakukan untuk mempermudah analisis dan pemahaman. Yang ketiga, analisis. Hadis-hadis yang telah diklasifikasikan atau dianalisis secara lebih mendalam ini meliputi atau memeriksa sanad atau rantai perawai, memahami konteks historis hadis, dan menafsirkan makna hadis sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga yaitu verifikasi keabsahan. Dalam metode hadis tematik, verifikasi keabsahan hadis tetap menjadi prinsip penting. Para peneliti hadis akan memeriksa keaslian hadis, keandalan perawi, serta konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lain seperti Al-Quran dan ijma atau kesepakatan umat muslim. Yang kelima adalah interpretasi. Hasil dari analisis hadis tematik kemudian diinterpretasikan dalam konteks kekinian dan kebutuhan umat muslim. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan relevan terkait topik yang diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Inti metode hadis tematik membantu dan mempelajari dan memahami ajaran Islam secara lebih terperinci serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 hadis beserta arti dan substansinya. Yang pertama adalah hadis tentang ihsan. Yang hadisnya adalah innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa'ahsinul qitlata wa idza jabahtum fa'ahsinuz zabhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihata, yang artinya adalah sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Substansinya adalah hadis tersebut termasuk hadis singkat, namun syarat atau makna juga berisi kaidah pokok
dalam agama Islam. Hadis tersebut berisi perintah untuk berbuat baik pada diri sendiri, juga pada setiap makhluk, sampai pada saat menyembelih dengan berbuat baik sampai pada menyembelih dan dengan berbuat baik pada hewan yang akan disembelih, dan perintah untuk menyenangkannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis profesionalisme. Yang hadisnya berbunyi yaitu qala Rasulullah an Aisyatu radhiyallahu anhu qalat innallaha ta'ala yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutsakinahu, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Substansi dari hadis tersebut adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang meminta bantuan kepada Nabi. Nabi memberi bantuan kepada sahabat itu, tetapi kemudian ia meminta lagi. Namun Nabi memperingatkan sahabat itu dan mengajarkannya supaya ia tidak selalu meminta atau mencari belas kasihan orang lain, karena sesungguhnya tangan di atas atau memberi adalah lebih baik dari tangan di bawah yang meminta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis public relation, yang arti dari hadis tersebut adalah dari Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku tidak dibenarkan untuk berkumpul dalam satu kebatilan. Apabila menemukan perbedaan, selesaikanlah dengan syawadil Adam atau musyawarah untuk mufakhar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Substansinya adalah hadis ini menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik antara sesama muslim. Seorang mukmin harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain sehingga tercipta kebersamaan yang harmonis dan saling membantu. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis tentang kewajiban berdakwah yang berbunyi ballighu anni walau ayatan, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Substansinya adalah hadis ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah seorang muslim harus tetap berupaya menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain, meskipun hanya dengan satu ayat atau satu kalimat. Sebab satu ayat yang disampaikan dengan baik dan benar menjadi pemikiran yang memicu orang lain untuk memperbaiki dirinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Yang arti dari hadis tersebut adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Substansinya adalah hadis ini mengajarkan pentingnya mengatasi kemungkaran dan mencegah kejahatan di masyarakat. Jika seorang melihat sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip Islam, dia harus berusaha mengubahnya. Apabila melihat kejahatan atau kemungkaran, hendaklah mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Terakhir, jika tidak mampu, ingkarilah dengan hati. Mungkin sekian sajalah untuk memenuhi tugas UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.